Perkenalkan, nama saya Patricia Friska Soplero. Saya adalah mahasiswa PGSD PSDKU Universitas Patimura. Saat ini saya akan diwawancarai salah seorang wirausaha. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Ya, langsung saja saya akan diwawancarai pemilik usaha ini. Bisakah saya meminta waktu sebentar, Ibu? Ya, silakan. Ya, jadi saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan usaha Ibu ini. Ya. Sejak kapan Ibu menjalani usaha ini dan sudah berapa lama, Bu? Kalau usaha ini saya jalankan sewaktu tahun, kalau tidak salah tahun 2015, setelah saya selesai kuliah, saya datang ke MBD dan saya memulai usaha itu dari tahun 2015. Jadi hitung saja tahun 2015 sampai sekarang, kira-kira berapa tahun. Nanti kalau bisa Ibu yang hitung saja, kalau tidak salah sudah 6 tahun kurang lebih. Oke, baik Ibu. Boleh tahu nama? Iya Ibu. Jadi boleh tahu nama usaha Ibu apa, Bu? Kalau nama usaha ini saya ambil dari nama anak saya. Jadi namanya itu Grafiel Kios. Oh, iya Ibu. Baik Ibu. Ya, terus kira-kira apa saja yang Ibu jual dalam kios ini? Ya, yang seperti Ibu lihat penjualannya itu ada plastik di sini, ada pulsa, minuman-minuman, rokok dan lain-lain. Yang seperti Ibu di sini saja, simpel. Oke, baik Jualan Ibu. yang ada saja. Sesuai dengan yang kita lihat, ada plastik, ada pulsa, rokok dan lain-lain. Namun di antara ini yang Ibu prioritaskan tuh apa, Bu? Kalau di sini yang keuntungan besar dan cepat. Keuntungannya walaupun tipis tapi cepat laris, dan di sini yang saya prioritaskan adalah pulsa. Walaupun untungnya sedikit tapi dia perputaran penjualannya itu cepat. Dan yang kedua di sini plastik. Keuntungannya besar memang, tapi ya tidak terlalu cepat penjualannya seperti pulsa. Jadi saya prioritaskan di sini adalah pulsa. Oke, baik Ibu. Kira-kira rata-rata keuntungan Ibu per hari atau per minggu lah? Minimal per minggu itu berapa, Bu? Iya, jadi gini Ibu, kalau untuk keuntungannya ini sebenarnya ini privasi, tapi karena sudah ditanyakan saya mencoba menjawabnya. Kalau keuntungan per hari saya tidak bisa hitung, karena biasanya itu per minggu baru direkap. Jadi kalau untuk per minggu itu keuntungannya itu 1 juta sampai 2 juta gitu untuk keuntungannya per minggu. Oke, baik Ibu. Untuk keuntungan per minggu 1 juta ini, apakah itu per barang-barang yang dijual? Kalau direkap itu setiap minggu itu keseluruhan ya, Bu. Jadi dari pulsa, dari plastik semuanya dapatnya 1 jutaan sampai 2 juta. Selama Ibu membangun usaha ini, apakah ada kendala yang Ibu temukan? Jika ada, Ibu bisa cara mengatasi kendala itu seperti apa, Bu? Oke, kalau untuk masalah kendala dalam setiap penjualan itu, bukan dalam setiap usaha itu pasti ada kendala, walaupun sedikit pasti ada. Kalau kendala yang saya dapatkan dalam usaha ini itu
Pertama itu penjualan pulsa. Penjualan pulsa ketika macetnya itu mungkin gangguan jaringan. Gangguan jaringan tapi itu tidak terlalu lama karena jaringan di sini juga sudah lumayan bagus. Jadi untuk cara mengatasinya ya memang tidak terlalu lama, jadi tidak terlalu membuat orang-orang resah. Jadi itu mungkin kendalanya itu saja dari jaringannya, Bu. ya. Ya. Apakah selama ini Ibu pernah mengalami kerugian, dan jika Ibu mengalami kerugian, bagaimana Ibu bangkit lagi dari kerugian itu untuk menjalankan kembali usaha ini, Bu? Ya. Seperti yang tadi bilang, dalam satu usaha itu ya pastinya itu kerugian itu sudah risiko pengusaha lah gitu. Di sini puji Tuhan yang selama ini sudah sekitar kurang lebih 6 tahun saya jalankan, tapi untuk kerugian penjualan memang ada, tapi cuman adanya pada penjaganya. Pertama, mungkin kerugiannya itu salah kirim pulsa, karena memang pengalaman saya pernah penjaganya itu salah kirim sampai bisa 1.500.000, mungkin salah tekan nolnya saja, jadi itu kerugian. Terus kedua, tidak ada pada penjualan lagi, tapi ada pada penjaganya, yaitu di penjaganya itu mengambil uang tanpa sepengetahuan gitu. Tapi puji Tuhan ketika direkap ada temuan. Ya. Ya. Baik Ibu, Ibu bisa bagaimana cara Ibu membangun usaha ini dari awal? Ibu bisa menceritakan sedikit? Oke. Bagaimana caranya? Ya. Pertama, berawal dari saya kuliahnya itu kuliah bisnis. Jadi pengalamannya itu pertama berawal dari teori yang saya dapatkan dari perkuliahan. Dari teori di situ juga memang ada diajarkan untuk praktek berwirausaha. Dari situ saya sudah punya pengalaman sedikit, dan ketika saya selesai kuliah, saya sampai di MBD sini. Kebetulan saya tinggal di pasar, saya lihat ternyata ada peluang untuk buka usaha. Dari situ saya mulai berpikir untuk buka usaha, tetapi karena pertama itu membutuhkan modal, maka pertama-tama yang saya usahakan untuk berjualan yaitu membuat es batu. Karena ketika saya lihat di sini penjualan ikan itu banyak, tapi untuk mengawetkan ikan ini kan harus membutuhkan es batu. Jadi saya tertarik dari situ, maka saya memulai dengan penjualan es batu. Dari situ lalu mulai ya sedikit demi sedikit mulai menambah modal, mulai membaca peluang sedikit demi sedikit di pasar sampai saat ini. Oke, baik Ibu, sesuai dengan wawancara yang tadi, mengalami kendala dari jaringan, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi konsumen-konsumen yang dengan bermacam-macam. Contohnya itu saat konsumen yang membeli pulsa misalnya, terus dia terburu-buru, artinya bahwa dia ingin untuk menggunakan pulsa itu secepatnya, namun karena gangguan jaringan yang tadi Ibu katakan, sehingga pulsanya belum masuk dan dia kembali untuk menanyakan. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi konsumen seperti itu, Bu? Ya, kalau untuk masalah jaringan, berarti satu kota Tiapur ini jaringannya kurang bagus. Itu berarti jaringan di HP-nya juga kurang bagus. Bagaimana cara untuk ketika dia balik pun saya akan memberikan penjelasan.
Yang penting penjelasannya itu harus baik-baik, sapaannya baik, ramah. Itu kan bisa dimengerti karena jaringan di sini ketika satu kali gangguan berarti semuanya tidak jadi. Berarti saya cuman menyampaikan minta maaf, permohonan maaf, tetapi jaringan di sini kita tidak bisa memaksakan. Jadi intinya itu minta maaf saja karena untuk mohon pengertian atas kendala-kendala yang tadi. Karena apa? Di sini baru kabupaten, jadi semua baru proses dari awal. Oke, baik Ibu, terima kasih atas wawancara yang telah atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya melakukan wawancara. Untuk yang terakhir, apakah ada pesan yang harus Ibu berikan kepada saya sebagai mahasiswa PGSD? Ya gini ya Ibu, mungkin tidak banyak yang saya berikan karena ini juga jurusan perkuliahan Ibu itu menjurus ke, kalau tidak salah, guru. Berarti memang tidak menjurus ke bisnis. Tetapi karena di sini juga materi yang Ibu dapatkan juga mengenai kewirausahaan. Jadi saya berharap semoga apa yang Ibu dengar dari saya lewat wawancara bisa jadi satu pelajaran buat Ibu ketika kedepannya sudah selesai kuliah, sudah kerja, bukan saja fokus dengan prioritaskan, ya memang betul fokus dengan tugas dan tanggung jawab Ibu, tetapi kalau bisa Ibu bisa mencari peluang-peluang untuk bisa membuka usaha walaupun sedikit-sedikit. Itu pesan saya, karena ya dunia sekarang ini seperti Ibu lihat, ketika kita berharap hanya gaji itu memang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mungkin itu saja Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya mewawancarai Ibu. Sekian dan terima kasih. Iya. Mewawancarai Ibu Ivi tadi, saya mengetahui bahwa dia membangun usaha sampai seperti ini itu berawal dari dia melihat peluang di pasar. Orang menjual ikan membutuhkan es batu untuk mendapatkan ikan. Jadi dia menjual es batu untuk mencari modal awal untuk membangun usaha ini. Ketika saya mewawancarai Ibu Ivi, ada keinginan di dalam hati saya bahwa setelah selesai kuliah PGSD yang nantinya akan menjadi seorang guru, saya berkeinginan untuk membuka usaha sampingan seperti Ibu Ivi ini, atau usaha-usaha yang lain untuk untuk mencari penghasilan tambahan dari gaji saya. Mungkin itu ya, sekian dan terima kasih.